Baik, terima kasih. Di hari ini kita bertemu di tatap muka pertama ini untuk mata kuliah metode penelitian bisnis kelas F, ada paralel sampai H. Saya kebagian kelas D, E, F, H. Benar saya dengan Bu Lisa. Jadi ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah MPS kemarin yang Anda dapatkan di semester 3, sekarang masuk semester 4, kita ketemu lagi di mata kuliah MPP. Cuma kalau di MPS kemarin saya kebagian kelas A, B, C, D, kalau di MPP dirubah lagi saya kebagian D, E, F, H. Mata kuliah ini 2 SKS. Ya. Kenapa dilakukan secara daring online? Karena adanya edaran Marek 1 terkait dengan libur nasional, yaitu mulai besok dan cuti bersama Jumatnya, dan ditambah lagi dengan kegiatan Pesta Demokrasi tanggal 14 Februari besok. Jadi minggu depan kita tidak ada kuliah karena diliburkan, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan suaranya di TPS tempatnya masing-masing. Sehingga perkuliahan 2 minggu awal di semester genap ini dilakukan secara daring. Setelah itu kembali lagi ke sistem konvensional, yaitu sistem luring, yaitu offline. Bisa juga daring, nanti lihat situasi dan kondisi. Hari ini saya belum menjelaskan tentang materi terkait dengan mata kuliah metode dan bisnis, namun saya akan menjelaskan tentang RPS-nya, rencana pembelajaran semester mata kuliah ini. Saya tak share screen dulu. Oke. Sudah kelihatan ya di masing-masing layar Anda. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah metode dan bisnis. Bisa besar sedikit. Oke. Mata kuliah metode dan bisnis, prasyaratnya adalah mata kuliah MPS, bobot SKS-nya 2 SKS, seperti yang pernah saya jelaskan di mata kuliah MPS. Semesternya semester 4, ada di semester genap TA 2003-2024. Kelasnya saya kebagian kelas DE FH. Kelas FH hari ini, DE besok libur. Jadi kelas FH hari ini masuk, minggu depan libur. Kelas DE minggu ini libur, minggu depan masuk. Karena ada libur nasional dan kegiatan pemungutan suara. Manfaat mata kuliah ini sama dengan MPS kemarin. Sebenarnya kalau MPS kita berhenti pada proposal penelitian, tapi kalau pada mata kuliah MPP kita akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan di mata kuliah MPS. Nah, karena yang masuk kelas D, E, F, H, saya tidak tahu kemarin berasal dari kelas saya atau bukan. Tapi kalau berasal dari kelas saya pastikan mereka sudah memiliki draft proposalnya. Ya. Tapi bagi mereka yang kemarin tidak masuk di kelas saya, kelas ABCD pada saat MPS, kemungkinan belum memiliki draft proposal. Jadi mata kuliah MPS, MPB ini sebenarnya satu paket. Kalau MPS saya langsung arahkan ke MPB 1, outputnya adalah draft proposal mahasiswa. Di MPB ini adalah saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari yang sudah dikerjakan di MPS, yaitu proposal dilanjutkan bab 4 dan bab 5, hasil pembahasan dan penutup kesimpulan dan saran. Harapannya setelah menempuh mata kuliah metode penelitian bisnis, maka mahasiswa sudah memiliki pengalaman penelitian, terutama dalam pengumpulan data, dan juga menyusun laporan hasil penelitiannya. Nah, seperti pada tujuan daripada mata kuliah ini. Tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami pengertian ruang lingkup penelitian dan mampu melaksanakan serta menyusun laporan hasil penelitian. Sehingga nanti
di mata kuliah MPB ini tugasnya adalah tidak ada tugas kelompok, tugasnya tugas individu. Saya berikan di awal, tugasnya adalah menyusun laporan hasil penelitian berdasarkan proposal atau draft proposal yang sudah Anda kerjakan di MPS. Sehingga di mata kuliah MPB ini harapannya mahasiswa sudah memiliki pengalaman bagaimana melaksanakan penelitian di bidang bisnis melalui penyusunan proposal, pengumpulan data, sampai kepada analisis, sampai kepada menyusun laporan hasil penelitian yang akan menyiapkan mereka nanti saat mereka nyusun skripsi. Sehingga pada saat mereka nyusun skripsi, mereka sudah pernah bikin proposal di mata kuliah MPS. Ketika mereka harus terjun ke lapangan, mereka sudah punya pengalaman di mata kuliah MPB. Ketika mereka harus menyusun laporan hasil penelitian, mereka sudah punya pengalaman di mata kuliah MPB. Jadi saya tegaskan lagi, di kelas ini adakah yang bukan dari kelas saya kemarin di waktu MPS? Sekali lagi saya tanyakan, adakah mereka yang kemarin bukan dari kelas saya? Semua sudah punya proposal di kelas ini. Ada yang belum punya proposal penelitian? Ada, Pak. Ada yang kemarin tidak masuk kelas ABCD sehingga tidak ada tugas proposal penelitian. Semuanya sudah punya ya berarti ya? Ada yang belum. Nah, yang belum ada berapa orang? Berarti kemarin bukan dari kelas saya. Yang belum siapa? Silakan sampaikan. Karena tugasnya beda. Bagi yang mereka yang sudah sama yang belum beda. Kalau yang sudah, mereka lanjut ke laporan hasil penelitian mulai minggu pertama. Tapi yang belum, mereka harus mengejar ketertinggalannya. Sampai UTS mereka harus sudah menyelesaikan proposalnya. Setelah itu mereka harus mengejar ketertinggalannya untuk melaksanakan penelitian dan semuanya outputnya sama nanti, laporan hasil penelitian. Jadi mereka yang kemarin dari kelas saya tinggal melanjutkan, tinggal membaca, memperbaiki draft proposalnya yang kemarin untuk dilaksanakan penelitian, untuk dilaksanakan pengumpulan data, untuk dilaksanakan analisisnya, dan menyusun laporan hasil yang akan dikumpulkan nanti pada saat ujian akhir semester atau evaluasi akhir semester pada saat UAS atau IAS. Tapi bagi mereka yang belum, saya tegaskan lagi, mereka memiliki kewajiban untuk menyusun proposalnya sampai dengan UTS. Kalau syukur-syukur sebelum UTS sudah bisa, sehingga setelah UTS Anda bisa langsung melaksanakan penelitian. Karena tugasnya ini berlaku untuk semuanya, semua peserta, yaitu tugas akhirnya atau tugas mandirinya adalah menyusun laporan hasil penelitian. Untuk laporan hasil penelitian nanti akan ada formatnya, saya berikan di setelah ini. Untuk referensi seperti biasa, referensinya bebas, tidak ada batasan, tidak ada referensi wajib, tidak ada referensi utama. Semua referensi silakan dibaca yang relevan dan terkait dengan materi dan pokok bahasan mata kuliah MPB. Secara umum ya ada dari Umas Karan, Research Method of Business, dan seterusnya. Karena ini bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, silakan. Ya. Untuk kriteria penilaian ini yang paling penting. Karena tadi saya tegaskan, untuk kriteria penilaian, metode evaluasi sebagai metode dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Persentase bobot penilaian ini berbeda dengan mata kuliah yang lainnya. Kalau mata kuliah lainnya, bobot terbesarnya ada di UTS atau evaluasi tengah semester dan di UAS atau evaluasi akhir semester. Namun di mata kuliah MPB sama dengan MPS, bobot terbesarnya ada di tugas mandiri. Jadi tugas mandirinya 50% bobotnya. Jadi kalau Anda yang semester kemarin bukan dari kelas saya, maka Anda memiliki kewajiban untuk mengejar ketertinggalan menyusun proposal. Karena tugas mandirinya adalah menyusun laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian itu bisa dikerjakan ketika Anda sudah menyelesaikan proposal penelitian, yaitu bab 1, 2, 3. Jadi posisinya 50% ada di tugas mandiri.
Artinya ketika Anda mengikuti UTS UAS tidak memiliki tugas mengumpulkan tugas mandiri, ya Anda nggak lulus. Atau sebaliknya tugas mandiri mengumpulkan tapi UTS UAS nggak ikut, ya tetap nggak lulus. Jadi bobot penilainya agak beda, tolong dicermati yang ini. Dan ada tambahan poin ketika Anda sudah selesai menyelesaikan laporan hasil, terus Anda reformat menjadi artikel ilmiah dan dimuat di jurnal, maka Anda akan mendapatkan tambahan poin. Nah, tambahan poinnya 20 poin untuk di Jurnal Nasional Terakreditasi dari nilai akhir. Contoh nilai akhir Anda gabungan ITS, EAS, dan tugas mandiri, nilai akhirnya 70. Anda mampu menerbitkan artikel ilmiah dari laporan hasil Anda ke jurnal yang nasional yang tidak terakreditasi, Anda dapat 10 poin. Awalnya 70, jadi nilai akhirnya 8. Jadi kalau Anda ke jurnal terakreditasi dapat 20 poin dapat akhir. Jika jurnal internasional maka dapat 30 poin. Terus materi perkuliahan relatif sama dengan mata kuliah MPS kemarin. Jadi kita akan merefresh, mengulangi konsep mata kuliah yang pernah mata kuliah yang pernah diberikan di MPS. Jadi kalau MPS kemarin dimulai dari penjelasan, ruang lingkup, pengertian, ini sama. Cuma kita lebih merefresh, memfokuskan pada penelitian bisnis. Toh di MPS kemarin sudah langsung diarahkan ke metode penelitian bisnis. Jadi minggu pertama, minggu kedua, tiga saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, pengantar riset bisnis, dan proses penelitian bisnis. Saya merefresh sekaligus mulai karena minggu depan libur, kita ketemu Rebu lagi. Rebu lagi itu sudah ada yang nanti yang paparan. Paparan apa Pak? Paparan proposal hasil MPS kemarin. Ya, jadi kemarin beberapa mahasiswa atau beberapa kelas tidak semua mahasiswa memiliki kesempatan untuk memaparkan proposalnya. Ya, nanti akan saya acak. Tapi yang ini tidak berlaku bagi yang belum. Yang belum silakan menyelesaikan proposalnya dulu. Ya. Kenapa harus dipaparkan? Agar kalian tahu apa yang Anda kerjakan itu sudah benar atau belum. Ya, nanti dipaparkan, salah enggak apa-apa. Ya. Artinya begini, ketika Anda memaparkan banyak salah enggak apa-apa. Nanti Anda memiliki waktu untuk memperbaiki sebelum Anda melaksanakan penelitian. Jadi bedanya kelas saya kemarin, yang kelas ABCD, mungkin nilainya bagus, nilai A, sementara yang bukan dari kelas saya nilainya juga bagus, tapi ada bedanya. Bedanya kalau yang dari kelas saya mereka sudah memiliki draft proposal. Nanti mulai pertemuan minggu keempat yang masuk Bulisa menjelaskan tentang sumber penentuan masalah ini saya singgung ya. Pokoknya mulai karena minggu depan libur, minggu ketiga saya akan masuk, ada yang saya akan minta sampling untuk paparan. Sampai yang terakhir nanti saya akan baru masuk yang terakhir, analisis data dan laporan penelitian. Ya. Jadi itu rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Sekaligus saya akan mengingatkan tugas mandirinya. Sebentar. Tugas mandiri, tadi ada yang terlambat atau enggak? Enggak ada. Itu tugas mandirinya. Nah, ini. Jadi tugas mandirinya sudah tersedia jelas. Seluruh peserta diwajibkan untuk menyusun laporan hasil penelitian. Ini tugas mandirinya berdasarkan proposal penelitian yang sudah disusun waktu mata kuliah MPS. Namun bagi mereka yang belum menyusun proposal penelitian, karena kemarin bukan dari kelas saya, maka wajib menyusun proposal penelitiannya sesuai dengan minat bidang topik judul proposal yang dikumpulkan ke Komting. Jadi nanti kelas ini ada Komting yang akan mengidentifikasi mereka yang belum memiliki proposal untuk mengumpulkan minat bidang topiknya. Jadi bukan judul ya, minat bidang topik. Nanti tanya temannya yang belum. Boleh judul, boleh, nggak apa-apa. Yang penting tentukan dulu Anda masuk minat pemasaran, keuangan, atau sistem informasi, atau SDM, dan seterusnya. Jadi bagi yang belum, silakan Anda sekarang menentukan minat bidang topik yang akan Anda. Yang sudah, silakan dibaca. Jadi secara umum ada 6 bidang pemasaran, produksi, SDM, keuangan, sistem informasi, kebijakan strategi bisnis, dan lainnya yang relevan dengan prodi administrasi bisnis. Ya, yang jelas, objek yang diteliti adalah organisasi bisnis. Saya
tekankan lagi, saya garis bawahi, yang menjadi objek yang adalah organisasi bisnis, baik yang mendapatkan keuntungan secara umum atau organisasi bisnis yang nirlaba. Masih ada yang mengajukan judul objeknya adalah bukan organisasi bisnis, yaitu perusahaan, yaitu organisasi publik atau misi pemerintahan. Saya tolak karena kita ada di misi bisnis. Format penulisan proposal sama sesuai dengan kaidah penentuan. Draft laporan kemajuan hasil penelitian akan dikumpulkan pada tanggal 5 April. 5 April itu pada saat kita masuk ujian tengah semester atau evaluasi tengah semester. Ya. Bagi yang belum memiliki proposal, maka mereka mengumpulkan proposalnya. Tapi bagi mereka yang sudah milik proposal, mereka tinggal mengumpulkan update bab 4-nya. Karena proposal itu bab 1, 2, 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2-nya tinggal pustaka, bab 3 metodologi. Sementara di MPB ini Anda hanya mengerjakan 2 bab. Bab 4 yaitu hasil pembahasan, ada 2 subbab hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup, ada 2 subbab kesimpulan dan saran. Sehingga nanti yang dikumpulkan adalah update progres dari penyusunan laporan penelitian saudara. Jadi mulai detik ini juga Anda sudah harus memikirkan melaksanakan pengumpulan data. Ya. Pak, kami kan belum ada surat, silakan minta surat ke TU untuk proses pengumpulan data jika OB yang diteliti meminta surat. Ya, surat untuk pengumpulan data dalam rangka tugas mata kuliah MPB, silakan. Jadi mulai detik ini juga Anda sudah harus berpikir bahwa ada tugas mandiri yang diberikan. Tugas mandirinya agak beda dengan yang lainnya karena Anda harus terjun ke lapangan jika memang Anda menggunakan instrumen pengumpulan datanya kuesioner. Tapi jika pengumpulan data Anda menggunakan teknik dokumentasi, contoh tentang bidang keuangan, analisis harga saham, ya Anda tidak perlu bikin surat. Anda langsung bisa download data tersebut di Bursa Efek Indonesia. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau saya terakhir masuk, saya akan sampling juga untuk laporan kemajuan ketika ada. Dan draft laporan hasil nanti tugas ini akan dikumpulkan pada saat UAS atau evaluasi akhir semester yang diperkirakan bulan Juni. Jadi Anda punya waktu relatif 4 bulan, Februari, Maret, April, Mei. Juni, awal Juni sudah dikumpulkan. Ya. Ini seperti yang kemarin saya jelaskan, format penulisan proposal dan penelitian. Bab 1, 2, 3 dikerjakan di MPS. Makanya yang belum kemarin bukan dari kelas saya, Anda punya tugas. Tugasnya adalah membuat proposal sesuai dengan bidang pilihan saudara. Ini strukturnya di KSKS, Anda menyelesaikan bab 1, 2, 3, dan ketika MPB, Anda tinggal melanjutkan. Hanya 2 SKS saja, yaitu bab 4, hasil pembahasan, ada 2 subbab. Harapannya apa? Harapannya ketika Anda sudah bisa menyusun laporan penelitian meskipun belum sempurna, tapi Anda memiliki pengalaman dalam menetapkan judul, pengalaman dalam menyusun proposal, pengalaman dalam pengumpulan data, pengalaman dalam menganalisis data, pengalaman dalam menyusun hasil penelitian. Itu yang utama. Jadi saya tegaskan lagi, mata kuliah ini bukan hanya pada sisi konsep pengetahuan mahasiswa terkait dengan materi metode penelitian bisnis, tapi lebih pada kemampuannya dalam menyusun, melaksanakan pengumpulan data, menyusun proposal, melaksanakan pengumpulan data, dan menyusun laporan hasil penelitian. Saya kira itu, ini penjelasan saya di awal untuk semester 1. Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang tanya. Yang belum berapa orang? Yang belum memiliki proposal berapa orang di kelas F ini? Yang belum silakan menyampaikan.
Pak, saya kemarin bukan dari kelasnya Pak Jojo, saya belum bikin proposal. Ya, silakan Anda bikin. Karena tugas mandirinya adalah laporan hasil penelitian. Ya, jadi ketika Anda belum bikin proposal, ya Anda tidak mungkin bisa menyusun laporan hasil penelitian. Ada pertanyaan? Baik. Sekali lagi ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi bagi yang belum, silakan Anda ajukan. Nggak tahu komting kelas ini siapa, bidang minat topik, syukur-syukur dengan judulnya. Jadi Anda punya waktu sampai UTS ini mengerjakan proposal. Yang sudah, tinggal dibaca lagi. 2 minggu lagi saya akan masuk, siapkan, saya akan sampling untuk yang maju paparan terkait dengan draft proposal hasil dari mata kuliah MPS kemarin. Saya kira gitu. Ada pertanyaan? Sekali lagi. Tidak ada. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Iya. Jadi tadi saya sempat baca kalau misalnya ada perubahan minat atau bidang atau topik nanti harus dikonsultasikan dulu ke dosen pembina, ke Bapak Jojo. Nah, kalau misalnya saya ada ingin perubahan gitu, bisa konsultasi melalui chat aja atau harus datang ke kampus ya, Pak? Perubahan minat bidang topik itu maksudnya contoh begini. Anda ngambil pemasaran. Awalnya topiknya tentang kepuasan pelanggan. Terus Anda ganti menjadi loyalitas pelanggan. Itu tidak berubah minat bidang topik loh ya. Yang berubah minat bidang topik itu awalnya Anda pemasaran, Anda ganti SDM. Itu ya. Sepanjang Anda masih dalam pemasaran tidak perlu dikonsultasikan. Kalau misalnya berganti objek penelitian gitu, apakah tidak apa-apa? Tidak perlu dikonsultasikan. Nah, jadi yang dibatasi adalah tidak boleh berubah minat. Minat itu artinya tadi saya sebutkan ada pemasaran, ada produksi, ada SDM, ada keuangan. Ketika Anda ngambil pemasaran, topiknya awalnya tentang kepuasan konsumen, terus Anda rubah menjadi loyalitas, tidak perlu dikonsultasikan karena masih dalam koridor pemasaran. Ketika Anda karena alasan kesulitan mengumpulkan data, mengganti objek, tidak perlu dikonsultasikan. Yang perlu dikonsultasikan ketika Anda menetapkan pilihan pemasaran, terus Anda merubah ke SDM, nah itu harus dikonsultasikan. Artinya apa? Ada perubahan ekstrim yang terjadi. Sepanjang perubahan terjadi dalam koridor minat atau ganti objek, itu masih diperbolehkan. Itu ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, tatap muka pertama mata kuliah MPP akan saya akhiri. Saya ingatkan sekali lagi, ada tugas mandiri, tidak ada tugas kelompok. Tugas mandirinya jelas melanjutkan apa yang sudah dikerjakan di MPS. Tapi bagi mereka yang kemarin di semester kemarin bukan dari kelas saya sehingga tidak memiliki tugas atau draft proposal, Anda memiliki kewajiban untuk menyusun proposal tersebut supaya sama dengan yang lain. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak.